Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kan Arya dari kelas 11 KBC nomor absen 10. Dan saya Zakirov Sefadatullah, nomor presensi 22. Dan di sini kami akan melakukan presentasi mengenai muamalah sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dibina oleh Bu Nurul Ita Syamsiah selaku guru SMA Negeri 8 Malang. Pengertian dari muamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Menurut surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ayat di atas menyuruh kita akan kewajiban memenuhi perjanjian dan kesepakatan yang tentunya berhubungan dalam bermuamalah atau jual beli. Berikutnya adalah syirkah. Syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Menurut bahasa, syirkah adalah penggabungan atau ikhtilaf dari dua harta atau lebih menjadi satu. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai persentase tertentu, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekadar kepemilikan suatu benda. Syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu syirkatul amlak dan syirkah ukut. Syirkatul amlak ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah amalak dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu syirkatul ikhtiar dan syirkatul jabar. Syirkatul ikhtiar ialah syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya, dua orang atau lebih yang sepakat untuk membeli suatu barang dengan biaya bersama, maka kepemilikan terhadap barang itu sesuai persentase modal. Dan syirkatul jabar adalah syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan. Contohnya, dalam harta warisan yang didapat oleh ahli waris jika ada dua atau lebih. Berikutnya adalah syirkah ukut. Syirkah ukut ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Syirkah ukut dibagi lagi menjadi 5, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mufawadah, syirkah al-wujud, syirkah abdan, dan syirkah mudarabah. Yang pertama adalah syirkah al-inan, yaitu syirkah yang menunjukkan adanya penggabungan usaha dari dua pihak atau lebih. Setiap pihak yang terlibat sama-sama menyediakan dana sebagai modal dan keahlian untuk usaha yang disepakati. Syirkah al-mufawadah merupakan syirkah yang dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan penggabungan usaha oleh dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa setiap usaha bersama dengan syarat modal, keahlian yang sama, serta keuntungan dan kerugian akan ditanggung dan dibagi secara rata dan adil. Syirkah al-wujuh merupakan bentuk syirkah yang diwujudkan melalui kesepakatan dua orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak lain. Dalam hal ini, pihak lain yang dimaksud biasanya mempunyai kedudukan di masyarakat, serta dikenal sebagai orang yang biasa dipinjam hartanya. Lalu, syirkah abdan, yaitu penggabungan yang dilakukan dalam syirkah ini berbentuk fisik, seperti tenaga atau keahlian sebagai modal dalam memulai dan mengembangkan usaha. Syirkah al-mudarabah merupakan gabungan dari syirkah anwal dari salah satu pihak dan syirkah abdan pada pihak kedua. Untuk menjalankan syirkah ini, satu pihak berperan menyediakan modal berupa barang atau harta. Kemudian pihak yang lain dapat menyediakan keahlian atau tenaga. Lalu ada perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Takaful atau asuransi syariah. Istilah takaful berasal dari bahasa Arab yang artinya saling tolong-menolong. Asuransi takaful secara umum memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Perbedaan utamanya adalah perihal riba. Dalam asuransi takaful, praktik atau segala aktivitas menghasilkan atau memperoleh riba tidak dibenarkan adanya, karena riba sangatlah berbahaya dan akan menggerogoti sendi kehidupan masyarakat.
Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.